Pecinta film, gimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi barengan Mimin cantik di channel Bandar Film. Bagi kalian yang pengen request film untuk di-review, bisa tulis di kolom komen ya. Kali ini kita akan membahas film perang yang mengisahkan beberapa tentara yang harus mengevakuasi warga dari pasukan pemberontak yang sangat kejam, di mana mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer dari Nigeria menuju Kamerun agar aman dari pasukan pemberontak. Film ini berjudul Tears of the Sun yang dirilis pada tahun 2003. Dibintangi oleh aktor yang sangat terkenal yaitu Bruce Willis. Mimin juga pernah mereview filmnya Bruce Willis yang berjudul Red. Itu juga keren banget filmnya. Bagi yang belum nonton, nanti bisa klik link di deskripsi ya. Di awal film lebih dominan dengan kesedihan karena kekejaman pasukan pemberontak. Tapi di akhir film terjadi ketegangan yang luar biasa karena letnan yang cuma beranggotakan 9 orang harus menghadapi pasukan musuh yang gak ada habisnya. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan kopi, ambil posisi rebahan, fokus pada film ini dan kita mulai videonya. Film akan menceritakan kondisi di negara Nigeria. Di sana saat ini sedang terjadi peperangan antara pasukan pemberontak dari pihak Mustafa Yakubu yang menentang presiden saat ini Samuel Azoka. Terjadi kerusuhan di mana-mana, banyak warga sipil yang harus tewas atas kejadian itu. Pemerintah Amerika juga akan menarik semua warganya yang ada di Nigeria untuk dipulangkan. Di sebuah pangkalan militer di atas kapal perang, satu kelompok pasukan baru saja menyelesaikan misi mereka. Mereka dipimpin oleh Letnan Waters. Biar lebih gampang kita panggil saja Letnan. Mereka akan kembali ditugaskan Kapten Rhodes untuk menjemput seorang relawan bernama Dr. Lena yang ada di Nigeria. Bersama 2 suster dan 1 pendeta, mereka diperintahkan membawa Dr. Lena ke titik yang sudah disepakati dan kemudian mereka akan dijemput dengan menggunakan helikopter. Kapten Rhodes yang menjelaskan bahwa di sana ada sekitar 5.000 pasukan pemberontak dan keberadaan mereka bisa dianggap sebagai musuh. Dalam penjelasan itu mereka anteng-anteng saja. Kalau cuma menjemput seseorang mah itu mudah pak. Kita kan udah banyak menyelesaikan misi berbahaya. Dan mungkin itu yang ada dalam hati mereka. Kemudian mereka berangkat menggunakan pesawat dan mereka sampai di lokasi ketika malam hari. Letnan segera menemui Dr. Lena dan akan segera membawanya pergi. Tapi Dr. Lena tidak mau pergi sendirian karena dia merasa bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di sana. Letnan berkata, "Tapi misiku cuma jemput kamu doang, Dok." Dr. Lena tetap gak mau pergi dan akhirnya Letnan mengalah deh. Oke deh, yang bisa berjalan kaki bisa ikut tim evakuasi. 2 suster dan 1 pendeta ternyata gak mau ikut. Mereka berangkat dengan membawa 70 orang warga yang ada di sana. Mereka akan melewati hutan untuk menuju titik penjemputan. Semua berjalan sesuai rencana. Di malam hari, Dr. Lena meminta Letnan untuk beristirahat karena orang-orang sudah kelelahan karena telah berjalan kaki seharian. Oke, kita istirahat 30 menit, kata Letnan. Ketika sedang istirahat ternyata ada pasukan pemberontak yang lewat di dekat mereka. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Mimin tuh sampai nahan nafas gitu loh pas lagi di scene ini. Ini kalau sampai ketahuan bisa dibantai semua. Mereka harus bersembunyi. Dan yang lebih menegangkan lagi saat itu harus ada anak kecil yang menangis. Makin paniklah mereka. You can. Listen to me. There's danger on it. Understand me? Whatever it takes. Go now. Dan akhirnya, anak itu harus dibungkam mulutnya agar tidak menangis lagi. Namanya juga anak-anak ya. Pasukan pemberontak akhirnya lewat begitu saja tanpa mengetahui mereka. Akhirnya selamat juga nih, tegang banget. Tapi ada satu pasukan yang mencurigai tempat itu. Tapi Letnan
dengan sigap langsung menusuk orang itu hingga tewas. Dr. Lena mengatakan kepada Letnan untuk membunuh semua pasukan itu karena pasukan itu akan menuju tempat mereka yang tadi. Tapi Letnan menolak. Kita kekurangan personil dan itu akan membahayakan orang-orang di sini, kata Letnan. Dan benar saja, di pagi hari pasukan itu sampai di gereja tempat pemukiman mereka dan semua orang di sana dibunuh tanpa tersisa. We're going to sick people. Please. This is a house of God. Go. Di tempat lain, Letnan bersama rombongan sudah sampai di titik penjemputan dan mereka segera dijemput oleh helikopter. Tapi Letnan berbohong dan hanya menyelamatkan Dr. Lena saja. Dan warga yang dibawa tadi ditinggal di tempat itu. Dr. Lena sangat marah dan kecewa kepada Letnan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Dan film pun tamat. Ya enggak dong, masa baru gitu tamat, gak seru dong filmnya. Oke, next. Ketika terbang melewati tempat pemukiman tadi, di sana terlihat rumah-rumah dibakar dan mayat tergeletak di mana-mana. Letnan yang melihat hal itu terketuk hatinya untuk memerintahkan pilot untuk kembali ke tempat yang tadi. Ini bukan lagi soal misi, tapi soal kemanusiaan. Orang yang tidak bisa menjalankan misi, maka dianggap sampah dan orang yang meninggalkan teman demi misi, maka itu lebih dari sampah, kata Naruto. Dan ini adalah jalan ninjaku. Kok malah sampai Naruto sih? Gimana sih bikin narasi? Aduh maaf. Oke lanjut. Letnan menyuruh 12 orang untuk masuk ke helikopter. Orang tua, anak-anak atau siapa saja yang memperlama perjalanan silahkan masuk ke helikopter, kata Letnan. Sisanya jalan kaki menuju perbatasan Kamerun. Karena dia tidak menjalankan misi sesuai rencana, maka Letnan harus dimarahi atasannya yaitu Kapten Rhodes. Kapten Rhodes berkata, "Kenapa ente gak langsung cabut?" "Aneh gak tega lihat orang-orang dibantai, bos," jawab Letnan. "Tapi itu bukan misimu," balas Kapten Rhodes. Letnan menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. "Kapan aneh gagal menjalankan misi? Aneh tidak pernah gagal dalam misi yang ente berikan." Dan akhirnya Kapten Rhodes bisa memahami. Di tempat lain, ternyata pasukan pemberontak menemukan bom asap yang mereka gunakan untuk menandai lokasi penjemputan. Dan tentu saja, mereka akan dikejar pasukan pemberontak. Di tempat lain, salah satu anggotanya Letnan telah mendeteksi bahwa ada pasukan yang sedang membuntuti mereka. Tapi mereka belum tahu kenapa pasukan pemberontak membuntuti mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati sungai dalam kondisi hujan. Beberapa saat kemudian juga terlihat pasukan pemberontak yang melewati jalan yang sama. Di dalam perjalanan, mereka akan melewati sebuah permukiman. Dan pada saat itu, sedang terjadi pembantaian warga oleh pasukan pemberontak yang lain. Sebenarnya mereka bisa saja melewati jalan lain, tapi Letnan yang sudah muak dengan kekejaman mereka, akhirnya berencana akan menghabisi pasukan itu secara cepat, senyap dan tidak terdeteksi. 2 sniper sudah berada pada posisi yang siap untuk menembak. Sniper berhasil menembak 4 pasukan tanpa terdeteksi. Menembak 2 pasukan dan kemudian mereka masuk secara sembunyi-sembunyi. Mereka masuk ke rumah-rumah warga dan satu demi satu pasukan musuh dihabisi.
Dan yang bikin Mimin agak miris nih, ternyata salah satu dari mereka adalah seorang anak kecil. Anak kecil udah jadi pembantai warga loh, bayangin. Mereka melanjutkan ke halaman. Di situ pasukan pemberontak menyuruh warga yang ada di sana untuk menari-nari dulu sebelum mereka dibunuh. Tapi letnan dan pasukannya telah sampai di sana dan langsung menghabisi mereka saat itu juga. Letnan sempat terluka di lengan kanannya, tapi itu bukan masalah. Di belakang, Dokter Lena bersama warga hanya bisa menangis melihat warga lain yang dibantai secara kejam. Di scene ini, Mimin merasa sangat sedih banget karena kasihan dengan warga Nigeria yang dibantai dengan kejam. Coba deh kalian nonton langsung. Hati kalian tuh akan tersentuh gitu loh. Sedih. Next. Beberapa warga yang bersama letnan mengambil senjata dari pasukan yang telah dihabisi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di malam hari, Dokter Lena mengobati lengan letnan yang terluka. Setelah kejadian itu, anggota letnan merasa bahwa yang dilakukan letnan adalah tindakan yang benar. Walaupun itu bukan dari bagian misi, tapi jiwa kemanusiaan mereka tuh memilih bergerak untuk menolong warga yang ada di sana. Di pagi hari, letnan terbangun dan salah satu anggotanya memberitahu bahwa pasukan pemberontak yang mengejar mereka ternyata tidak beristirahat di malam itu. Mereka berlari sepanjang malam, sehingga membuat posisi mereka kini hanya berjarak 1 atau 2 jam saja. Letnan yang merasa ada yang aneh kemudian memerintahkan anggotanya untuk mengumpulkan senjata dari para warga yang ikut mereka. Letnan menduga ada pengkhianat yang memancarkan lokasi mereka hingga pasukan pemberontak itu tahu di mana posisi mereka. Dan benar saja, salah satu dari mereka ada yang lari, namun dia berhasil ditembak. Orang itu adalah orang yang membawa pemancar yang memberitahukan lokasi mereka. Dia melakukan itu karena diancam keluarganya akan dibunuh. Kemudian letnan menanyai rombongannya, siapa saja yang bekerja sama dengan pengkhianat itu? Ternyata dari rombongan itu ada orang yang sangat penting bagi negara Nigeria ini. Dia adalah Arthur Azoka, anak dari mantan Presiden Samuel Azoka. Dia adalah orang yang akan membebaskan Nigeria dari pembantaian ini. Sehingga pasukan pemberontak mengincarnya. Kini terjawab sudah, kenapa pasukan pemberontak terus-terusan membuntuti mereka. Letnan memarahi Dokter Lena yang tahu hal ini, tapi merahasiakan dari letnan. Dokter Lena menjawab bahwa dia tidak percaya kepada letnan waktu itu. Mereka bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, pasukan pemberontak telah sampai di tempat mereka yang tadi. Mereka menemukan pengkhianat tadi yang telah tewas. Satu orang memeriksa mayat itu, dan tiba-tiba ada bom yang meledak di tempat itu. Salah satu anggota letnan telah memasang jebakan dan mengaktifkan bom tersebut. Kini pasukan musuh sudah semakin dekat. Letnan dan anggota kini bersiap untuk melakukan kontak langsung dengan musuh. Salah satu anggota letnan berada di paling depan untuk mengawasi. Tapi dia lengah dan akhirnya tertembak. Look at this pussy. Letnan membantunya. Beruntung hanya mengenai bahunya dan dia masih bisa melanjutkan pertempuran. Pasukan musuh mulai menyerang dengan menembakkan basoka secara bertubi-tubi yang membuat ledakan di mana-mana. Letnan dan semua anggotanya juga membalas serangan mereka. Terjadi adegan tembak-menembak yang sangat seru dan sekaligus menegangkan, di mana letnan dan anggotanya kalah jumlah. Anggota letnan mulai melempari granat dan berhasil mengenai musuh mereka. Ketegangan berhenti beberapa saat, tapi ternyata
Itu tadi baru sebagian kecil dari pasukan musuh. Wah gila nih, baru sebagian kecil aja udah bikin kacau balau kayak gini. Gimana kalau semua pasukan musuh tuh maju? Beberapa warga yang ada di belakang mereka juga ikut terkena ledakan dan beberapa orang harus tewas saat itu juga. Dr. Lena dan Arthur masih selamat dalam kejadian itu. Salah satu anggota letnan yang bernama Slow ternyata juga terkena tembakan di perutnya. Dan beberapa saat kemudian, dia harus menghadap Yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Komandan mereka kini memerintahkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Pasukan musuh mulai menembaki mereka dan pertempuran kembali dilanjutkan. Salah satu anggota letnan yang bernama Red maju sendirian untuk meletakkan bom. Dan ketika musuh sampai di tempat itu, bom pun diledakkan. Tapi itu belum cukup, pasukan musuh semakin mendekat. Dr. Lena bersama warga yang selamat, dia pergi lebih dulu dan mereka mulai mundur perlahan sambil terus memberikan perlawanan. Ada salah satu warga yang tertinggal dan dia tidak bisa pergi karena di situ ada banyak peluru yang berterbangan. Salah satu anggota letnan yang bernama Lake membantu orang itu. Dia berada jauh dari anggota lain. Dia harus terkena beberapa tembakan dan tewas saat itu juga. Dua anggota telah berkurang dan pasukan musuh serasa nggak ada habisnya. Salah satu pasukan musuh menembakkan bazooka yang meledak di dekat Dr. Lena. Letnan yang mengetahui hal itu langsung berlari menuju Dr. Lena dan langsung menggendongnya berlari menuju perbatasan Kamerun bersama Arthur. Anggota lain yang bernama Flea juga harus terkena tembakan dan langsung tewas saat itu juga. Kini semua anggota yang masih tersisa juga ikut berlari. Satu anggota lagi harus tewas saat sedang berlari melewati sungai. Ya ampun, satu persatu anggota mereka tuh harus tewas dan coba deh kalian tuh nonton film ini secara langsung. Ketegangan, kesedihannya tuh kerasa banget guys. Mimin tuh sempat terharu ketika para anggota yang tersisa ini tuh saling menyuruh anggota lain untuk lari terlebih dahulu dan menahan musuh sendirian. Coba deh kalian dalam posisi ini, kalian pasti langsung kabur duluan gitu. Canda ya. Mereka terus berlari, kini perbatasan Kamerun sudah semakin dekat. Letnan yang menggendong Dr. Lena harus terkena tembakan di kakinya. Dr. Lena yang mulai sadar kini membantu letnan bersama dengan Arthur. Letnan yang melihat anggotanya yang bernama Z tertembak, justru kembali ke medan pertempuran dan menyuruh Dr. Lena dan Arthur untuk pergi lebih dahulu. Kini semua warga yang selamat telah sampai di perbatasan Kamerun. Pasukan musuh kini semakin dekat dan terus menembaki mereka. Tapi beberapa saat kemudian 2 pesawat jet dari markas pusat akan segera sampai di tempat itu. Letnan memberitahukan lokasi mereka agar bisa memberikan bantuan. Beberapa saat kemudian 2 pesawat itu menembakkan rudal yang langsung meledakkan semua pasukan musuh saat itu juga. Waduh, selamat. Kemudian letnan dan 3 anggotanya yang masih selamat berjalan menuju perbatasan Kamerun dengan tertatih-tatih penuh luka di tubuhnya. Kapten Roots pun datang dan dia memberikan surat kepada penjaga di perbatasannya Kamerun sehingga mereka bisa masuk ke Kamerun dan kini mereka telah aman. Dan film pun tamat. Luar biasa nih applause buat film ini. Mimin gak kebayang nih gimana jadinya kalau tadi tuh gak ada pesawat bantuan gitu. Yang tersisa cuma 4 orang doang nih. Dan yang 3 kena tembak. Yang sehat tinggal 1. Pasti habis deh kalau gak ada bantuan gitu. Ketegangan dan kesedihan juga ditampilkan secara sempurna oleh Pak Sutradara. Mimin salut banget nih sama Letnan Waters yang rela mengabaikan misi demi menyelamatkan warga yang tak bersalah gitu.
Satu hal yang perlu diingat bahwa film ini tuh dibintangi oleh Bruce Willis yang tidak pernah mengecewakan gitu. Coba deh kalian tuh berikan pendapat tentang film ini, bisa di kolom komentar di bawah. Cukup sekian review film kali ini dari Mimin. Mimin mau pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye!